Setiap orang harus belajar untuk tahu kebutuhan cairan akan tubuhnya. Mayoritas kita untuk orang dewasa itu disarankan minum tidak boleh kurang dari 2 liter atau 8 gelas dalam satu hari. Dan ketika kita sakit, sebaiknya kurangi makan, tingkatkan cairan. Berapa liter? Tergantung penyakitnya. Segala sesuatu itu tergantung makanannya ya dalam tubuh. Baik, jadi setiap orang lahir sudah membawa genetik kelemahan masing-masing. Ada orang lahir sudah lemah pada sistem pencernaannya, ada orang lahir yang lemah pada sistem pernapasannya atau pada sistem organ lainnya. Tugas kita dan khususnya harusnya setiap orang tua, baik bapak maupun ibu, dia harus belajar jadi dokter yang pertama di rumahnya. Kalau ada istilah yang mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, maka sama. Ibu dan bapak adalah dokter pertama untuk anak dan keluarganya di rumahnya. Dan disadari atau tidak, sehat dimulai di dapur rumah kita. Makanan. Kuncinya adalah kembali kepada apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Subhanallah, dalam surah Abasa ayat 24, falyanzuril insan ila ta'am. Jadi seolah-olah Quran sudah memesankan, ingin berkata kepada kita, maka kalau pengen sehat, hendaknya kita lihat dong, manusia itu ngelihat makanannya apa. Itu yang dipesankan oleh Allah SWT. Hendaklah manusia melihat dari pola makanan. Kenapa dok makanan? Nah, Al-Quran sudah jauh-jauh hari menegaskan bahwa falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa setiap yang dimakannya. Pola makannya. Maknanya jauh-jauh hari kata-kata bijak dalam bahasa Arab sudah mengatakan al-ma'idah baitud da' wal himyatu ra'su kulid dawa. Maknanya apa? Kebanyakan penyakit sumbernya dari perut. Maknanya dari makanan yang kita masukkan ke tubuh kita. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, Nabi menyarankan isilah perutmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, dan sepertiga dengan udara. Betul. Tapi kebanyakan kita 3/3 dengan makanan, lalu ditambah dengan minum kenyang, lalu cuci mulut kenyang, tidak ada tempat buat air, tidak ada tempat buat udara. Betul. Maka kalau kita tidak bisa makan mengikuti anjuran Nabi, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, disarankan minumnya belakangan. Oke. Maka dalam metode kita selalu menekankan sebaiknya minum itu 1 jam atau 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Kalau satu dan lain hal kita keselak, kita mau minum, jangan lebih dari setengah gelas dan kumur-kumur dulu di dalam mulut. Kenapa? Makanan yang sudah kita kunyah di mulut bercampur dengan berbagai enzim di dalam mulut kita. Dan enzim itu tugasnya untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Lalu dia juga menseleksi kalau ada kuman yang mau masuk lewat makanan melalui mulut. Dan ketika masuk ke lambung, berbagai gastric juice, cairan lambung akan keluar untuk mencampur dan memilah-milah makanan, mana yang harus jadi ampas, mana yang harus diserap ke dalam tubuh. Apabila kita dorong pakai air ketika makan, air itu memisahkan makanan yang sudah bercampur dengan enzim, dan beban pengolahan makanan jadi berlipat ganda. Dan itu awal dari berbagai penyakit ya. Baik, jadi semua ada takarannya, semua ada aturannya, termasuk dalam urusan makan. Benar. Jadi teman-teman sekalian, dalam surah Al-A'raf ayat 13, Allah jauh-jauh hari mengingatkan kita, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Ternyata memang yang berlebih-lebihan itu selalu mendatangkan sebuah kemudaratan. Baik dok,
Saya pernah mendengar terapi air dan itu saya pernah rasakan ketika saya mengalami satu penyakit dan sembuh di holistik ini. Terapi air, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Baik, di dalam ilmu naturopathy ada yang disebut dengan water fasting. Bahkan ketika anak di Yaman, banyak ulama-ulama besar di Yaman ketika dia merasakan ada satu penyakit, apalagi dia merasakan pencernaannya terganggu, dia akan berhenti makan, lalu dia akan banyak minum. Kenapa? Karena 70% tubuh kita itu isinya adalah air. Betul. Ada satu teori yang mengatakan kurang makan lebih baik daripada kurang minum. Ya, ada lagi satu teorinya. Kalau kita minum, meskipun nggak makan, insya Allah hidup. Benar, intinya. Tapi ada tapinya nih dok. Kalau kita minum, walaupun nggak makan, insya Allah hidup. Tapi kalau kita makan, lalu kita nggak minum, jangan coba-coba. Biasanya keselak dulu baru rojiun. Jadi berdasarkan penelitian, tubuh manusia bisa bertahan hidup tidak makan selama 3 bulan. 3 bulan, teman-teman, 3 bulan inti nggak makan, insya Allah inti masih bisa hidup. Tapi tubuh manusia tidak bisa hidup tanpa minum lebih dari 10 hari. Jadi jauh sekali kalau kita tidak minum lebih dari 10 hari, kita tidak bisa hidup. Masya Allah. Ini menandakan bahwa minuman jauh lebih penting. Cairan, maka kualitas minuman yang kita minum harus juga diperhatikan. Kalau kita perhatikan, kenapa orang-orang tua kita dulu kok sehat-sehat, dan mereka juga tidak terlalu banyak makanan yang pantang itu pantang ini dan lain sebagainya. Cuma yang jelas kalau Anda lihat, kakek anak asli dari Yaman, tidak pernah jajan di luar, hampir tidak pernah makan di luar, dan setiap minum dia tidak pernah minum air mineral kemasan botolan. Dia selalu minum air yang dari sumur, lalu ditaruh di kendi, lalu dingin secara alamiah, dan usianya hampir sampai 100 tahun. Hampir 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu tidak pernah sakit, kecuali menjelang tua, karena penyakit tua, dia kena prostat. Tapi tidak pernah mengalami sakit apapun. Setuju dok, rahasia sehat Nabi itu bukan banyak makan, tapi Nabi banyak mengkonsumsi minuman, ya, dan salah satunya adalah zam-zam. Jadi memang orang banyak minum, insya Allah lebih cenderung lebih sehat, seger, betul nggak? Jauh dari penyakit. Jadi intinya adalah setiap orang harus belajar untuk tahu kebutuhan cairan akan tubuhnya. Mayoritas kita untuk orang dewasa itu disarankan minum tidak boleh kurang dari 2 liter atau 8 gelas dalam satu hari. Dan ketika kita sakit, sebaiknya kurangi makan, tingkatkan cairan. Berapa liter? Tergantung penyakitnya. Kalau kebetulan kita sudah usianya di atas 60, memang harus ada batasan cairan yang disesuaikan. Apakah dia ada punya masalah pada jantung atau ginjalnya. Bagi mereka yang sudah punya masalah pada jantung dan ginjalnya, kadang ada takaran ukuran cairan yang dibolehkan. Tapi intinya adalah untuk kebanyakan kita dalam kondisi yang tidak punya penyakit jantung spesifik atau ginjal, ketika kita sakit, apalagi sekarang era wabah COVID-19, semestinya tidak harus banyak orang meninggal karena COVID-19 apabila setiap orang mengenali gejala awal ketika virus itu masuk dan terjangkit pada tubuhnya. Oke dok, gejala awalnya apa dok kira-kira? Banyak orang yang tanpa gejala, tapi sekecil apapun sebenarnya sensor itu akan ada atau gejala itu akan ada. Cuma mungkin ada gejalanya yang tidak mengganggu, ada yang cukup mengganggu. Tapi disadari atau tidak, 70% COVID-19 ini berkembang pada alveolus paru-paru kita. Dan 30%-nya pada pencernaan tubuh kita. Maka tidak sedikit ketika kita terjangkit COVID-19, yang dirasakan apa? Tenggorokan sudah mulai tidak nyaman. Mulai batuk-batuk kecil, mulut kayak lengket tidak biasanya,
Lalu kadang ada juga yang disertai buang air besar, mulai kayak tidak normal, ada yang agak diare dan lain sebagainya. Intinya hadirin sekalian, kalau kita menyadari dan memahami gejala awal, COVID-19 ini virus yang mudah untuk diantisipasi dari resiko berkembang sampai kepada fase yang gagal napas. Banyak orang meninggal sampai gagal napas karena memang tidak kenal gejala awalnya, tidak mengantisipasi sedini mungkin. Akhirnya nunggu prosesnya itu semakin parah, baru berusaha untuk memperbaiki keadaan.